saya Aulia Yaspi, NPM 1911000084. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mita Amelia, NPM 1911000088. Selamat datang di podcast kami. Di sini kami akan membahas mengenai lingkungan pemasaran. Mari kita mulai perbincangan mengenai lingkungan pemasaran. Nah, Aulia, kan lingkungan pemasaran adalah lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Mempelajari lingkungan, perusahaan dapat menyesuaikan strategi perusahaan untuk memenuhi tantangan dan peluang pasar yang baru. Nah, kan dalam lingkungan pemasaran ini itu terbagi menjadi dua. Ada lingkungan internal atau mikro dan lingkungan eksternal atau makro. Nah, ada beberapa kegiatan, selain apa sih kegiatan pemasaran itu? Kegiatan pemasaran itu ada beberapa ya kegiatannya. Yang pertama produksi atau operasi yang mencakup kapasitas produksi, fasilitas produksi, teknologi produksi yang digunakan, efisiensi produksi, dan kemampuan mengendalikan pasaran bahan baku. Lalu ada keuangan yang mulai akses memperoleh kredit, alokasi dana untuk setiap kegiatan perusahaan, hubungan sumber daya, keuangan, dan dalam memenuhi kebutuhan dana setiap kegiatan atau efisiensi penggunaan sumber daya keuangan. Lalu sumber daya manusia seperti mencakup jumlah pegawai, kualifikasi pegawai, perencanaan sumber daya manusia, penarikan dan pengembangan pegawai, serta sistem kompensasi. Lalu ada pemasaran yang mencakup sentra perusahaan atau produk, pemahaman tentang pasar, jaringan distribusi, pengembangan produk, efektivitas promosi, penetapan harga, serta hubungan dengan konsumen, pemasok, dan pihak. Lalu riset dan pengembangan mencakup kualitas riset, relevansi riset, dan kebutuhan pengembangan, ketersediaan sumber daya, komitmen manajemen terhadap riset dan pemanfaatan hasilnya, kerjasama dengan pihak lain, serta waktu pelaksanaan terhadap riset. Berarti pengembangan dalam kualitas itu harus meningkat ya? Ya. Berarti apa aja sih? Berarti kan dalam hal itu berarti ada pengaruh atau peluang yang berada di luar kekuasaan atau kendali pasar. Nah, apa aja sih pengaruh atau peluang itu? Terjadi pada lingkungan luar ini dapat memberikan peluang-peluang atau hambatan-hambatan yang dapat dimanfaatkan atau diatasi oleh pemasar. Tidak semua pemasar mampu menangkap atau bahkan menciptakan peluang-peluang atau hambatan-hambatan tersebut. Misalnya deregulasi otomotif yang dikeluarkan pemerintah bagi perusahaan tertentu, misalnya importir mobil mewah, dapat merupakan peluang untuk mengembangkan usaha, tetapi bagi perusahaan lain eksportir mobil sederhana dapat merupakan ancaman. Oh, baik. Nah, kan dalam pengaruh perusahaan itu kan pasti ada gitu kan. Nah, dari sisi eksternal makro itu kan ada beberapa gitu ya. Yang pertama itu ada aspek sosial budaya, serta gaya hidup masyarakat merupakan aspek sosial budaya yang mempengaruhi keputusan konsumsi. Aspek ini sangat sulit diubah karena sudah tertanam sekian lama, bahkan secara turun-temurun dan butuh waktu yang lama gitu ya. Dan ada juga aspek teknologi. Penyesuaian tidak hanya dari cara pemasarannya saja, tetapi juga dari proses bisnisnya, material yang digunakan, bahkan media komunikasi. Nah, ada juga aspek hukum dan politik. Aspek ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang bisa membatasi kegiatan pemasaran, namun bisa juga dijadikan peluang. Nah, ada lagi dari aspek demografi. Aspek ini berhubungan dengan kondisi penduduk seperti dari usia, jenis kelamin, lokasi pekerjaan, persebaran kepadatan, dan indikator-indikator lainnya. Kondisi demografi sangat mempengaruhi aktivitas pemasaran sebab penduduk adalah pihak langsung yang melibatkan dalam kegiatan tersebut.
Lalu aspek ekonomi, faktor daya beli masyarakat serta tren belanja mempengaruhi lingkungan pemasaran. Adanya inflasi, fluktuasi nilai tukar mata uang, naik turunnya pertumbuhan ekonomi. Menurut Aulia nih ya, kenapa sih faktor pemasaran dijadikan faktor penentu kesuksesan? Pada dasarnya, faktor pemasaran menjadi faktor kesuksesan karena pemasaran sebuah bisnis atau perusahaan karena di dalamnya terdapat berbagai macam pelaku dan unsur yang saling mempengaruhi. Unsur-unsur tersebut bisa berupa kekuatan dan ancaman dari dalam maupun dari luar. Dalam mencapai tujuannya, unsur atau faktor luar perusahaan tersebut bisa berupa tradisi budaya, perkembangan teknologi, aktivitas pesaing, kebijakan pemerintah, dan perubahan dalam saluran distribusi. Mungkin seperti itu ya faktor kesuksesan. Baik, Mungkin cukup sekian ya perbincangan kita. Mungkin kita bisa berjumpa di lain waktu. Tangan dari kita. Terima kasih untuk Aulia yang telah meluangkan waktunya dalam podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.